Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Dhamma, terimalah salam bahagia dalam Buddha Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga kita semua berbahagia, Sukhi Hontu. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama dalam acara Dhammasakaca Online yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Harja Banyuwangi dan juga Wihara Dhamma Metta Jember. Untuk itu, kepada Rama-Ramani, Upasaka, Upasika, kami ucapkan selamat datang yang baru saja bergabung. Mari kita bersama-sama sebelum memulai acara pada malam hari ini, kita mendengarkan satu buah lagu yang akan dinyanyikan oleh saudari kita Lifun dengan judul Pendupaan. Untuk itu, kepada saudari Lifun, disilakan. Mulai menghangat dan menyala, Dharmada diliputi wanginya, di hadapan para Buddha yang sedang mengabarkan Dhamma. Kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah. Para Buddha menampakkan dirinya, Watra Dupeahu. Mulai menghangat dan menyala, Dharmada diliputi wanginya, di hadapan para Buddha yang sedang mengabarkan Dhamma. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana
menampakkan dirinya. Oh Madra Dubea, awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujian telah berlimpah para Buddha menampakkan dirinya. Oh Madra Dubea, oh Madra Dubea, oh Madra Dubea. Iya, terima kasih, Lifun. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan Dhammapada. Untuk itu, kepada yang akan membacakan Dhammapada, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Dhammapada atau Wago, syair 160 beserta artinya. Attahian kohina paro ya hisudane sang labadidul labang. Diri sendiri adalah tempat perlindungan bagi diri sendiri. Siapa yang dapat dijadikan tempat berlindung? Dengan melatih diri sungguh-sungguh, maka akan diperoleh perlindungan yang amat sukar dicari. Satu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yesa yang sudah melantunkan Dhammapadanya untuk kita semua. Kepada Yang Mulia Biksu Sakya Sugata, kami ucapkan selamat bergabung dalam acara Dhammasakaca Online pada malam hari ini, dan juga kepada Pandita Madya Henry Tatang, MBA, sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sudah bergabung, kami ucapkan selamat datang, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang Dhamma dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Biksu Sakya Sugata, dan yang kedua adalah Pandita Madya Henry Tatang, MBA. Untuk narasumber pertama, nanti selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu Biksu Sakya Sugata. Selanjutnya kami akan memberikan petunjuk partisipan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dapat memerhatikan petunjuk partisipan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah narasumber memulai dengan
memimpin pembacaan wandana, menguraikan materi dalam durasi 60 menit, dan sesi pertanyaan 60 menit. Karena pembicaranya ada 2, untuk itu masing-masing pembicara akan menyampaikan 30 menit masing-masingnya. Kedua adalah acara berlangsung pada pukul 19. Disilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Partisipan maupun dengan menyampaikannya melalui chat, baik melalui YouTube maupun melalui Zoom. Apabila waktu sesi tanya jawab sudah habis, nanti akan dilanjutkan dengan berbagi jasa kebajikan yang akan dipimpin oleh narasumber. Demikianlah petunjuk bagi partisipan untuk kita simak dan kita patuhi dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersama-sama pembicara pertama. Namun sebelumnya kami akan sedikit memberikan gambaran profil dari narasumber pertama kita. Beliau bernama pendidikan beliau adalah Master of Business Administration, profesi sebagai pengusaha, tempat domisili berada di Balikpapan. Ya, pengalaman organisasinya sangat banyak sekali. Ya, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Manggala. Beliau juga sebagai Ketua Pengurus Cabang Magabudi Kota Balikpapan. Beliau juga sebagai Dewan Penyantun Pengurus Magabudi Pusat. Ya. Beliau juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pintu Mas. Ya, sampai saat ini beliau juga sebagai pembina Paguyuban Tionghoa Balikpapan sampai saat ini, dan beliau juga sebagai Ketua Umum Yayasan Pintu Mas Balikpapan sampai saat ini. Ya, pengalamannya sangat banyak sekali dan luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya sempat tadi searching juga, ternyata kalau kita ketik namanya ya, Henry Tatang itu langsung muncul ya. Sangat terkenal dan saya melihat sudah malang melintang ya, bukan hanya di nasional namun juga internasional. Salah satunya adalah beliau pernah mengikuti acara Waisak ya di Sri Lanka pada waktu tahun 2017. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada malam hari ini beliau akan menyampaikan bagaimana cara membimbing diri dengan benar sesuai dengan Dhamma. Bagaimana cara membimbing diri dengan benar sesuai Dhamma? Untuk itu, kepada Rama Henry Tatang, disilakan. Ya, rekan-rekan sedama yang saya hormati, Sugihoto, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Wihara Dhamma Harja maupun Wihara Dharma Meta yang telah mengizinkan saya untuk ikut serta berbagi di dalam Dhamma Sakaca online hari ini. Ya, kepada Romo Suhendri dan Romo Ramani sekalian, terimalah salam dalam Buddhis Sugihoto, Namo Buddhaya. Oke, mari kita mulai Dhamma Desana hari ini. Dhamma Desana hari ini adalah judulnya adalah membimbing diri dengan benar sesuai dengan Dhamma. Sebelum kita mulai, karena kita masih dalam suasana tahun baru 2021, izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua di tahun 2021 ini memperoleh berkah, kebahagiaan, kesehatan, dan kemajuan dalam pelaksanaan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya pada saat kita ingin pada akhir tahun kita ingin berubah menjadi tahun yang lebih baru, dalam menyambut tahun baru, kita selalu mempunyai sesuatu keinginan. Nah, teman-teman sedama, apakah resolusi Anda di tahun 2021 ini? Nah, resolusi itu apa sih sebenarnya? Resolusi itu adalah harapan yang kuat yang ingin kita capai. Nah, jadi mari kita awali tahun baru ini dengan tekad baru, semangat baru, dan harapan baru. Apa sih tujuan kita? Apa sih yang ingin kita capai? Nama kita, profil kita boleh tetap, boleh sama. Tapi
dengan tahun yang baru, kita harus memulai sesuatu yang baru. Kita harus punya satu tekad yang baru, semangat baru, dan harapan baru di tahun 2021. Jadi jikalau tahun yang lalu kita belum sempat katakan melakukan hal-hal yang belum sempat kita lakukan, mari kita lakukan hal-hal ini di tahun ini. Nah, sesuai dengan yang kita baru memasuki tahun baru, ya, maka tema hari ini adalah membimbing diri dengan benar sesuai dengan Dhamma. Hari ini kita akan membahas apa itu resolusi 2021. Mengapa kita perlu membimbing diri dengan benar? Kemudian 4 hal yang sangat sulit didapat sebagai makhluk hidup. Kemudian 4 langkah membimbing diri dengan benar. Kemudian kesimpulan. Ini kira-kira topik yang akan kita bahas hari ini. Mari kita mulai. Oke, untuk menjadikan kita lebih baik, kita harus melakukan banyak hal-hal yang baik. Jadi membimbing diri dengan baik itu di dalam bahasa Palinya itu adalah sama dengan atta sanidicca. Mengapa kita perlu melakukan atau membimbing diri dengan benar sesuai dengan Dhamma? Kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, kita ketahui jika kita menanam sesuatu, maka kita akan memetik hasil yang kita tanam. Makanya kalau kita menanam suatu bibit yang baik, maka hasil baiklah yang akan kita peroleh. Dengan demikian, pada kesempatan ini mengapa kita harus membimbing diri dengan baik? Karena kita ingin tahun ini kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena itu marilah kita tanam hal-hal yang baik. Kita tanam sesuatu yang bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dari yang kita tanam. Sebelum kita membahas apa sih langkah yang harus kita lakukan di dalam membimbing diri kita dengan benar sesuai dengan Dhamma, ada 4 hal yang sangat sulit. Perlu kita ketahui ada 4 hal yang sangat sulit yang akan didapat sebagai makhluk hidup. Apakah 4 hal tersebut? Jika 4 hal ini dapat diperoleh, dapat dicapai, maka ini adalah satu berkah bagi kita di dalam kehidupan. Di mana tingkat kesulitan ini adalah semakin lama semakin tinggi atau semakin sulit didapat. Tingkat kesulitan pertama adalah dapat terlahir sebagai manusia tanpa cacat fisik maupun batin. Di dalam sutta dikatakan, jika seseorang bisa terlahir sebagai manusia, itu karena kumpulan karma baik yang cukup, sehingga dapat mengkondisikan terlahir sebagai manusia. Jadi keberhasilan pertama, kesulitan pertama adalah kita bisa lahir sebagai manusia. Dan kita semua yang ada saat ini sudah berhasil lahir sebagai manusia. Kemudian tingkat kesulitan kedua adalah dapat berjodoh ajaran Dhamma dari Sang Buddha. Tidak semua orang memiliki jodoh karma untuk bisa mengenal Buddha Dhamma. Hanya mereka yang merupakan pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi yang memiliki karma yang cukup baik, sehingga bisa mengenal ajaran agung ini. Kita semua yang ada di sini, termasuk orang yang sangat beruntung, yang dapat dicapai oleh suatu makhluk hidup, setidaknya kita sudah terlahir dalam keadaan sempurna, tanpa cacat fisik maupun mental, kemudian kita bisa berkenalan, mengenal ajaran dan Buddha Dhamma dari Sang Buddha. Berarti apa? Dari 4 hal yang paling sulit, ada 2 hal yang sudah kita capai. Setidaknya 50% dari hal yang sangat sulit sudah kita dapatkan. Jadi kita termasuk orang yang sangat beruntung. Dan
Tingkat kesulitan yang ketiga adalah kemampuan atau kita dapat menjalankan dan mempraktekkan ajaran Dhamma yang agung ini di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara kita begitu dia mengetahui ajaran Dhamma, cuma sekedar mengetahui saja. Jarang ada di antara kita benar-benar ingin belajar, mendalami, dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah tantangan sebenarnya yang harus dihadapi oleh kita sebagai umat Buddhis. Memang dikatakan hidup itu adalah pilihan. Kita bebas memilih apakah kita akan menjadi penonton saja, kita akan ada di pantai seberang tanpa keberhasilan untuk menyeberang lautan samsara, ataukah kita ingin menjadi diri kita adalah salah satu pelaku sejarah. Seseorang yang berhasil belajar dan ingin menjawab tantangan tersebut dengan tegas menjalankan dan mempraktekkan Dhamma ajaran agung tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah sebenarnya hal yang harus kita lakukan. Inilah kesempatan kita, karena hidup adalah pilihan. Mari kita memilih, apakah kita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, apakah kita ingin menjadi seseorang yang sukses? Apakah kita ingin memilih keadaan yang lebih baik? Jika itu adalah jawaban, kalau itu adalah pilihan kita, maka kita harus memaksa diri kita untuk benar-benar menjalankan ajaran dari Sang Buddha, mempraktekkan dalam kehidupan nyata. Percuma jikalau ada satu obat yang sangat bagus saat ini, tetapi kita tidak bisa memakai obat tersebut, menggunakan obat tersebut. Jadi kesulitan ketiga adalah kita adalah mau mempraktekkan dan menjalankan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada itu? Tingkat kesulitan yang terakhir atau tingkat kesulitan keempat adalah setelah kita mempelajari ajaran tersebut, kita mempraktekkan ajaran tersebut, kita berhasil mencapai tingkat kearahatan, kita berhasil mencapai tingkat kebudaan. Kita berhasil mempraktekkan tersebut, mempraktekkan ajaran tersebut dengan mengikis kilesa, kekotoran batin. Inilah kesulitan yang sangat susah, mencapai kebudaan, mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi nibbana di dalam suatu kehidupan. Nah, rekan-rekan sedama, setelah kita mendengar tadi ada 4 hal yang sangat sulit di dalam hidup ini, setidaknya ada 2 hal yang sudah kita capai. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah, mari pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita berusaha untuk menjalankan tingkat kesulitan ketiga, benar-benar mempraktekkan ajaran yang kita ketahui di dalam kehidupan kita. Mari bimbing diri kita sesuai dengan Dhamma, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Rekan-rekan sedama, setelah kita mengetahui 4 hal yang sangat sulit yang didapat oleh makhluk hidup, mari kita melihat apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk dapat membimbing diri kita dengan benar sesuai dengan Dhamma. Langkah pertama adalah, mari kita mulai dari pikiran kita. Mari kita awali dari pikiran kita. Pikiran yang baik mengenai kondisi kita. Awalilah dengan bersyukur. Mari kita arahkan pikiran kita bahwa kita bersyukur. Karena kondisi kita saat ini adalah kondisi yang sangat baik. Kita bersyukur. Kenapa? Karena kita telah dilahirkan sebagai manusia dalam keadaan tidak cacat. Kita bersyukur karena kita diberikan kesehatan di tengah musibah kesehatan yang sangat memprihatinkan karena COVID-19 saat ini. Kita bersyukur karena kita bisa mengenal Buddha Dhamma. Bersyukur, apa sih pengertian bersyukur tersebut? Bersyukur itu adalah suatu keadaan di mana kita puas dan berterima kasih dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Kalau di dalam bahasa Pali, itu dikenal dengan santuti.
Jadi santuti itu tersebut adalah cara kita melihat sesuatu yang kita miliki itu secara objektif pada saat ini. Jadi kita tidak melihat sesuatu ke atas, sesuatu yang lebih tinggi. Kalau kita melihat sesuatu, kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih baik, maka akan timbul rasa kekurangan, rasa iri hati. Karena itu, awalilah dengan bersyukur. Syukur, kalau bahasa gampangnya mengatakan untung. Untung saya lahir sebagai manusia dalam keadaan sehat, tidak cacat. Untung saya dalam keadaan sehat. Untung saya mengenal Buddha Dhamma. Awalilah itu dalam pikiran kita, bahwa kita bersyukur karena kita saat ini dalam kondisi yang baik. Mulailah dari pikiran kita, bahwa kita dalam kondisi yang baik. Karena pikiran ini akan membentuk kita sebagai awal kita. Setelah kita mengenal bahwa sebelumnya 50% dari permasalahan atau kesulitan suatu makhluk hidup, kita sudah berada di posisi 50%-nya. Kita sudah terlahir sebagai manusia yang sempurna, kita sudah mengenal Buddha Dhamma. Tantangan kita adalah bagaimana kita membimbing diri kita supaya bisa menjadi lebih baik. Nah, setelah itu, setelah kita ini, apa sih langkah berikutnya untuk bisa membimbing diri kita menjadi lebih baik? Kalau kita lihat gambar ini, itu sama dengan diri kita. Apa sih sebenarnya menjadi tujuan hidup kita? Apa sih yang kita mau? Jika saya bertanya pada rekan-rekan sedama, apa sih yang ingin kalian capai dalam hidup ini? Apa sih yang ingin kalian inginkan? Sebagai manusia yang luar biasa, sebagai manusia atau pribadi-pribadi yang sukses, setidaknya kita harus punya target. Kita harus punya tujuan. Mengapa sangat penting tujuan hidup tersebut? Adalah supaya bisa memotivasi diri kita. Dengan demikian kita bisa tahu apa yang sedang kita tuju, sampai sejauh mana yang kita capai. Kalau saya bertanya pada rekan-rekan sedama, apa sih yang ingin teman-teman capai? Apa sih tujuan hidup kita? Apa sih tujuan kita hidup? Ada yang mengatakan, saya mau ini, saya mau itu. Saya ingin bahagia, saya ingin bebas dari duka, saya ingin mencapai hal-hal yang menyenangkan. Secara umum, kalau kita ditanya, apa sih tujuan kalian hidup? Banyak di antara kita selalu berkata, saya ingin menjadi orang yang kaya, saya ingin ketenaran, saya ingin punya kedudukan yang sangat bagus, saya ingin mendapatkan banyak keuntungan, saya ingin dalam keadaan sehat, saya ingin tampan, cantik, dan seterusnya. Rekan-rekan sedama, apa yang disampaikan tersebut, memang itu adalah bagian tujuan manusia pada umumnya. Semua orang ingin mendapat sesuatu yang lebih baik. Nama baik, ketenaran, kekayaan, keberuntungan, kedudukan, ketampanan. Tetapi sebenarnya itu adalah sifatnya adalah semu. Sebagai umat Buddhis, saya katakan sebagai umat Buddhis, itu bukan tujuan utama kita. Sebagai umat Buddhis, kita mempunyai tujuan yang jauh lebih tinggi. Kita mempunyai tujuan yang jauh lebih baik. Kita punya tujuan yang lebih tinggi daripada itu. Nah, karena itu, mari saya mengajak, coba tetapkan tujuan hidup kita. Sebagai umat Buddhis, tujuan kita itu bukan cuma itu, tetapi tujuan kita itu adalah bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi. Bagaimana kita bisa mencapai kebuddhaan. Di dalam hidup memang dikatakan hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Kita berhak untuk memilih. Tetapi sebagai umat Buddha, mari kita memilih sesuatu yang benar. Sesuai sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Banyak di antara kita di dalam hidup itu menjalankan sesuatu yang tidak benar. Hal ini bukan karena apa? Mungkin karena ketidaktahuan yang disebut dengan moha. Karena ketidaktahuan, seseorang itu melakukan pilihan hidupnya, melakukan cara-cara yang tidak benar. Apakah cara-cara yang tidak benar? Melakukan kecurangan, melakukan pembunuhan, melakukan tindak kekerasan. Kalau hal-hal tersebut dilakukan,
percayalah, beliau akan mendapatkan hasil, akan membawa kedukaan, akan membawa hasil berupa penderitaan. Banyak juga di antara manusia-manusia itu tidak mengetahui. Karena rasa ingin memiliki, karena rasa tamak, maka seseorang itu melakukan segala cara. Karena ketidaktahuan, karena rasa tamak yang luar biasa, jika buah dari keburukan tersebut berbuah, maka hasil buruk dan penderitaanlah yang dia dapati. Demikian pula, karena rasa iri, karena rasa benci, maka seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Kalau misalnya buah dari tindakan itu berbuah, itu bisa mengakibatkan hal-hal yang sangat menyedihkan dan penderitaan. Banyak dari kita tidak tahu bahwa ternyata dalam hidup itu ada satu rahasia. Suatu hasil, suatu akibat itu dikarenakan adanya suatu sebab. Mungkin secara umum dikatakan adalah faktor X. Ada faktor X yang menyebabkan seseorang bisa bahagia, seseorang bisa sukses, seseorang bisa mendapatkan berkah, penuh berkah. Demikian, karena itu adalah faktor X. Apakah faktor X tersebut? Kok bisa seseorang itu kok sudah lahir di keluarga baik, kaya, penuh berkah. Apa yang dia sentuh selalu berhasil. Apa itu faktor X tersebut? Faktor X tersebut adalah sebenarnya dia sudah menabung banyak karma-karma baik. Dan dalam kehidupannya saat ini, dia menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Dhamma. Maka kebahagiaan dan hasil-hasil baik selalu mengikutinya. Sebaliknya, bila seseorang melakukan suatu tindakan, pikiran, atau ucapan yang adama, yang tidak sesuai dengan Dhamma, maka percayalah, hasil-hasil buruk akan didapat. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sedama, mari kita tetapkan tujuan hidup kita. Mari bimbing diri kita dengan benar, yakni mari kita berjalan di atas ajaran Dhamma. Bila kita ingin bahagia, bila kita ingin lebih baik di tahun ini, bila kita ingin mencapai hasil yang lebih baik, mari lakukan, tanamlah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik adalah perbuatan sesuai dengan Dhamma. Jadi, setelah kita mengetahui awal, yaitu kita bersyukur, kemudian kita memiliki tujuan yang harus kita capai, apa langkah ketiga yang harus kita lakukan? Langkah ketiga adalah untuk mencapai tujuan kita, tentu kita ada cara yang harus kita lakukan. Ada tindakan yang harus kita lakukan. Tindakan tersebut adalah mari kita praktekkan jalan mulia berluas 8. Jalan mulia berluas 8 ini adalah hal yang sangat penting. Ini adalah khotbah pertama Sang Buddha pada saat beliau memutarkan roda Dhamma. Di dalamnya itu terdapat namanya Dukkha Nirodha Arya Saca. Apa artinya? Artinya adalah beliau menjelaskan tentang bagaimana musnahnya penderitaan, bagaimana cara untuk memadamkan kekotoran batin atau kilesa. Inilah satu-satu jalan. Seseorang bisa mencapai nibbana. Caranya gimana? Praktekkan, jalankan 8 dan mulia berluas 8 ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya adalah saya mengajak teman-teman di tahun 2021 ini, yaitu kalau kita mengharapkan hal-hal yang baik di tahun ini, maka kita harus membimbing diri kita menanam hal-hal yang baik. Kita mulai dari apa? Kita bersyukur dari pikiran yang baik. Dengan pikiran yang baik, mari kita memulai. Kita bersyukur bahwa kita dalam kondisi yang baik. Kita tetapkan tujuan kita, kemudian kita lakukan langkah-langkah yang kita lakukan, kemudian yang terutama adalah
kita mau membimbing diri kita untuk mempraktekkan utama berwaslapan ini dengan disiplin, dengan semangat, dan penuh kewaspadaan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membawa hasil yang lebih baik. Terima kasih, Anumodana. Terima kasih Rama Henry Tatang atas penyampaiannya. Ya, tentu ini menjadi menarik kalau misalnya nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab, ya Rama ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian pemaparan dari pembicara pertama. Mari kita sama-sama juga mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang kedua, ya. Ini seorang biksu, ya. Ini kali pertama Damasa Kaca Online mengundang seorang biksu, ya, seorang suhu. Namun sebelumnya mari kita sama-sama lihat terlebih dahulu sekilas profil dari Biksu Sakya Sugata. Beliau bernama Biksu Sakya Sugata, penabisan Sramanera di Wihara Dharmasagara pada tanggal 5 Februari 2006 dengan Biksu Badrapala, ya. Biksu Badrapala Suhu Xianping, ya, kita lebih kenal. Penabisan biksu di Wihara Taxian, Taiwan pada tanggal 22 November tahun 2011, ya. Pendidikan beliau lulusan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Tarumanegara. Lalu yang kedua, beliau juga lulusan dari Fukuongshan, Sunglin University Taiwan pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Pengalaman mengajar Dharma sejak SMP yang kami ketahui, ya, sudah kenal dengan Dharma, bahkan SMA sudah aktif memberikan ceramah Dharma. Pengalamannya luar biasa, bahkan sejak SMA saya pernah juga menjadi salah satu murid dari beliau, ya. Sejak muda aktif, ketika belum menggunakan jubah, aktif menjadi seorang Dhamma Duta, ya. Beliau aktif memberikan ceramah Dharma dan talk show, aktif menulis renungan harian yang disebarkan melalui media sosial. Beliau juga aktif menulis 2 buah buku, ya. Salah satu karya beliau yang tadi sore saya baca, Suhu, adalah Rahasia Kehidupan. Wah, itu sudah ada tuh di media sosial, ya. Dengan senyumnya yang begitu indah, ya, beliau juga mengadakan acara yang namanya Vibrasi Kebaikan, ya, acara satu-satunya nampaknya di dunia, ya. Nanti kita konfirmasi benar atau tidak, ya. Acara Vibrasi Kebaikan. Ya, saat ini beliau berdomisili di Bandung, Bapak Ibu, ya, tinggal di Bandung dan menjadi kepala wihara, ya. Jabatan organisasi beliau adalah Buddhist Manggala Beijing di Cina, dan sejak 2008 sampai sekarang, bukan sekarang, ya, sudah pindah nih, baru saja pindah ke Wihara Dharmasagara Bandung, ya. Asli dari Tangerang, ya. Banyak sekali pada malam hari ini, ya, Rama Ramani upasaka upasika yang kangen nampaknya dengan Suhu Nengxiu. Nah, untuk itu kepada Suhu disilakan. Ya, Namo Sakya Muni Budaya, semoga semuanya berbahagia kepada semua anggota Sangga, Bante, dan semuanya, terutama pembicara kita, Bapak atau Rama, ya, Henry Tatang dari Kalimantan yang luar biasa. Semoga terbebas dari semua bencana, ya, kita dengar di Kalimantan Selatan. Semuanya selamat malam, Namo Buddhaya, Amitofo. Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya, Namo Amitofo. Kita keberuntungan sekali bisa berdua di sini dengan Romo Henry Tatang, ya, pengusaha sukses dari Kalimantan. Yang selalu karena berkecimpung dan yang segar-segar. Ya, jadi kita sekarang bisa berbicara apa itu yang dinamakan Dharma. Jadi kalau bahasa Mandarinnya Dharma itu ada Santian Sui. Nah, cocok dengan Romo Henry, ya, pekerjaannya di bidang dunia air. Ada Santian Sui, baru ada Qi. Qi itu artinya pergi atau mengalir. Jadi bahasa dalam bahasa Mandarin, Dharma itu artinya air yang mengalir. Air apa sih yang mengalir? Nah, kenapa Dharma itu bisa dikatakan air yang mengalir? Kita amati sifat air itu seperti apa. Yang pertama, dia membersihkan. Jadi Dharma itu punya sifat membersihkan. Membersihkan dari apa? Kilesa, kotoran batin. Nah, jadi kalau ada yang kotor-kotor, kita butuh air, dan terutama sabun, ya. Nah, tapi air saja sudah bisa membersihkan
tangan dari yang kotor, dari semua segala macam. Apalagi di pandemi ini kita harus rajin mencuci tangan. Dharma juga harus rajin digunakan untuk apa? Mencuci batin kita supaya kita terbebas dari kekotoran batin atau kilesa. Apa aja itu kekotoran batin? Nah, banyak banget. Dari mulai bangun tidur sampai tutup mata, tidak ada diri kita yang tidak diliputi oleh kekotoran batin. Seperti contohnya bangun tidur udah marah-marah, sudah lapar, kesel, dapat makanan sederhana, ngoceh-ngoceh sama mamanya. Masak apa sih hari ini? Udah nggak usah makan, beli aja di sekolahan. Atau GoFood, atau Gojek, wah pokoknya pesen daring aja katanya lebih enak. Orang tuamu dengan hati yang tulus mempersembahkan makanan, anak-anaknya cuma bilang, nggak enak lah. Nah, itu adalah hal yang menyakitkan orang tua sebetulnya ya. Nah, itu kilesa, kekotoran batin kita muncul ketika kita mulutnya tidak cocok ke makanan. Jadi, Dharma mempunyai sifat mencuci atau membersihkan, menjernihkan. Terus yang kedua, sifat air juga adalah mendobrak. Apa yang didobrak? Nah, jadi kalau air mengalir, dia akan mengalir ke tempat tinggi, ke tempat rendah. Dan harus bendung. Makanya ada istilah bendungan. Kenapa? Kalau air yang debitnya terlalu berat, terlalu deras, dia akan mempunyai energi dan kekuatan. Karena air memiliki kekuatan seperti energi. Jadinya bagaimana supaya air itu bisa bermanfaat buat diri kita? Yaitu mendobrak semua keakuan dalam diri kita. Jadi itulah yang disebut sebagai Dharma, memiliki kekuatan power untuk menghilangkan keakuan. Karena aku ini sangat halus sekali. Milikku, punyaku, segala macam harga diriku, dan apapun yang berhubungan dengan aku. Nah, aku, dan aku. Dharma ini punya kekuatan untuk mendobrak keakuan kita. Sehingga mereka yang makin belajar Dharma harusnya semakin happy, semakin bahagia, dan semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Nah, kayak hari ini saya minta pembicara jadi nomor 2, bukan karena saya nggak mau jadi nomor 1, tetapi karena ada kebaktian. Pas jam 6 ada kebaktian. Jadi ceramah 6:30 sampai jam 7, lanjut online. Gitu. Nah, jadinya terima kasih ya Romo Henry mengisi duluan di depan. Nah, terima kasih udah dibabarkan segala macam. Kenapa kita harus menjadi manusia yang baik? Karena hanya kebaikan itulah yang kita miliki dan modal kita untuk hidup lebih baik. Kenapa hanya melakukan kebaikan menjadi hidup lebih baik? Karena kebaikan itu harus belajar. Fa, yao xue si. Kita harus belajar Dharma. Fa, yao cheng. Dharma harus dicelami, didalami, dan dipraktekkan. Dan hasilnya adalah buah kebahagiaan. Jadi hidup ini simple. Belajar untuk hidup sebagai manusia untuk mencapai kebahagiaan. Belajar Dharma untuk mencapai kebahagiaan. Hanya level kebahagiaan ada banyak. Ada kebahagiaan biasa, ada kebahagiaan yang luar biasa, ada kebahagiaan yang tinggi, ada kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu the absolute truth. Yaitu mencapai kesempurnaan nirwana, di mana tidak ada lagi keserakahan, kebencian, kebodohan batin, dan semuanya itu menjadi luntur. Tapi untuk mencapai situ, itu terlalu tinggi, apalagi zaman sekarang, di mana zaman kemunduran Dharma, di mana manusia aja, jadi manusia baik aja susah, apalagi menjadi manusia benar. Yang selalu membicarakan kebenaran, jalan dalam kebenaran, orang berbuat baik aja susah. Apalagi kita menjadi manusia yang suci. Jadi kalau untuk berhayal untuk menuju manusia yang suci, nggak ada salah. Itu cita-cita, tujuan. Tetapi jadi dulu manusia yang baik. Karena dengan baik, pelan-pelan kita akan menjadi manusia benar. Tindak tandukmu benar. Sesuai tadi yang udah dibabarkan. 8 unsur jalan utama atau unsur jalan utama berunsur 8. Ya, Catari Arya Maga. Itu udah jadi orang benar. Itu tahapan untuk menjadi orang suci. Harus jadi orang benar. Tapi untuk menjadi orang benar, harus jadi orang baik. Dan orang baik nggak susah kok. Cukup dengan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, ya kan? Tidak mencuri,
tidak berbuat asusila, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak memfitnah, semua yang dari mulut. Dan yang terakhir, tidak mabok-mabokan, ekstasi, dan segala macam yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Ini yang paling penting yang kita suka abaikan. Mengapa kita suka abaikan? Karena kita anggap moral ini berubah terus. Zaman Sang Buddha, zaman sekarang dan yang akan datang nggak sama. Ketika saya menjadi orang baik di perusahaan saya yang semuanya serba korup, akhirnya saya dimusuhin, saya yang dibenci, saya yang ditendang. Saya menjadi orang benar untuk tidak membunuh nyamuk. Orang lain bilang, demam berdarah nyamuk lu piara. Salah lagi. Tidak berzina. Lingkungan saya semua udah biasa, TTM, main-main, dan segala macam. Akhirnya ada simpenan. Kalau saya seperti ini, saya nggak ikut trendy. Waduh, udah pusing deh. Itu baru sila ketiga. Sila keempat, kalau saya nggak bergosip, nggak bergunjing, nggak melakukan hal-hal yang ini mulut gatel gitu. Kayak orang nggak ngerokok itu mulut asem. Waduh, pusing lagi kan. Dan terakhir, zaman sekarang, kalau nggak nyoba narkoba, katanya kamu bukan orang, bukan manusia modern, bukan orang yang gimana. Habislah semua. Apa yang mau dijalankan kalau moralitas yang 5 aja nggak bisa kita lakukan? Mau ngomong tentang kesucian. Bertahan saja di tengah-tengah sahabat yang tidak baik atau bukan kalyanamita, Anda sudah berasa hidup di neraka. Punya teman-teman yang tidak mendukung. Kita berbuat baik dikatain. Norak lo, apa segala macam. Nah, akhirnya pusing. Jadi tantangan zaman sekarang adalah berbuat baik dulu. Tidak mudah. Menjadi baik di tengah ketidakbaikan. Menjadi sabar di tengah ketidaksabaran. Menjadi penuh cinta di tengah ketidakpenuhan cinta dan kebencian. Menjadi cahaya di tengah kegelapan. Menjadi penunjuk jalan di tengah kegelapan. Di tengah-tengah orang yang tidak mengerti jalan harus kemana yang harus dilangkah. Anda siap nggak menuntun mereka supaya mereka tidak sesat di jalan? Jadi tantangannya berat. Kalau kita mau kembali lagi ke zaman Buddha untuk terus menjadi orang yang suci, terbebas dari loba, dosa, dan moha, bebas dari kilesa, menjadi tingkat kesucian, sotapanna, sakadagami, anagami, arahat. Bisa nggak? Bisa banget. Tetapi Anda harus siap menobros arus kehidupan. Bisa nggak Anda melawan arus? Atau Anda malah ikutan arus hidup zaman sekarang? Dan ketika kalau kita sudah bisa melawan arus, harus punya tameng, harus punya modal. Harus ada teman-teman yang mau saling menarik ketika saya udah mau ketarik orang lain, ada yang tarik balik. Itulah butuh kalyanamita. Butuh romo, pembimbing, butuh sangha yang membimbing kita dalam hidup ini. Supaya kita tidak ketarik. Karena ketarik ini lebih gampang. Lebih gimana ya bahasanya? Untuk ditarik sama yang negatif. Itu nggak usah belajar, itu nggak usah usaha, tinggal ngikut aja, just follow, and you will get it, everything what you want. Nah, kalau kita mau menarik kebaktian, menjadi orang baik, pergi ke wihara, berdoa, meditasi, waduh, itu butuh effort yang luar biasa. Coba kita pikir, acara televisi banyak. Anda tiap hari, ada nggak satu TV yang benar-benar Anda pelototin? Ternyata nggak ada. Sekarang orang nyarinya YouTube. Dari YouTube, sekian banyak acara. Mana yang Anda pelototin? Apakah acara talk show kita dipelototin, ditonton, dilihat? Sedikit yang minat. Tapi kalau yang TikTok, yang lain-lain tuh yang macam-macam, wah itu banyak banget followernya. Banyak banget peminatnya, yang jempol, yang like, yang hati. Waduh, luar biasa. Jadi, untuk jadi orang baik saat ini, susah. Saya katakan susah. Jadi tepuk tangan buat orang-orang yang baik. Luar biasa. Anda masih eksis, masih ada, dan masih bisa dobrak. Dobrak ke depan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sendiri. Kita nggak perlu menjadi orang yang jaim-jaim dan kemudian mau mengubah dunia dengan cara saya, dengan cara yang otoriter, otodidak, atau yang zaman dulu. Zaman udah berubah. Kalau saya nggak terjun ke masyarakat, saya nggak terjun ke sekolah, saya nggak terjun di medsos, siapa yang mau ngikutin, follow? Coba Anda bayangkan. Sekarang yang berbicara di medsos dulu kan bilang,
waktu zaman Friendster ya, waktu saya pulang dari Taiwan. Saya pulang dari Taiwan karena guru kita masuk Xinyin di Taiwan, Fokuangtan. Tiada hari tanpa nulis. Tiap hari nulis terus. Bayangin sampai sekarang matanya sudah tidak bisa jelas, tapi beliau bisa ngomong dan direkam dan diketik. Dan ketika mereka berhenti bicara, udah pas. Misalnya satu kolom itu butuh 300 kata, 300 karakter Mandarin. Ketika master berhenti bicara, persis 300 karakter. Sudah terlatih dari puluhan tahun. Menulis tiap hari. Jadi dulu pulang dari Taiwan, zamannya Friendster. Friendster kan untuk anak-anak muda tuh dulu, belum ada Facebook. Tapi saya udah bilang, ya udah ikut aja join, biar bisa bimbing anak-anak sekolah, anak-anak gaul lah bahasanya gitu. Nggak apa-apa dibilang jadi suhu gaul. Dulu masih Samanera. Jadi Samanera gaul, nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya saya masuk ke dalam Friendster, dunia medsos awal-awal di situ. Bikin renungan, bikin apa, dan akhirnya jadilah buku Sahabat Kehidupan. Itu pun bukan saya yang bikin, tapi ada umat yang ngumpulin, dia bilang, udah ini bagus, bisa jadi buku. Ya terbitin, silakan. Tapi nggak dijual di umum ya. Nah, akhirnya dari Friendster itu, kita bisa menjaring banyak teman-teman, banyak orang, bahkan luas, bukan hanya umat Buddha. Jadi kalau dikatakan, tuh saya non-Buddhis, mau belajar Buddha Dhamma, boleh nggak? Tapi saya nggak bisa menjadi umat Buddha. Loh, Sang Buddha itu bukan pendiri agama loh. Sang Buddha itu hanya seorang manusia biasa, seorang pangeran yang menemukan kebenaran dan merealisasi kebenaran yang dia lihat di dunia ini. Dan ajarannya itu buat manusia dan dewa. Dia nggak bilang ajarannya buat umat Buddha. Ajarannya hanya untuk mereka follower ya Buddhis. Tidak. Sang Buddha mengatakan ajaranku buat manusia dan dewa. Jadi semua manusia tanpa kecuali. Dan Sang Buddha katakan, begitu banyak kebaikan yang ada di hutan ini, tapi saya pilih satu genggam daun yang ada di tangan saya. Inilah yang esensinya dari segala macam pohon obat yang ada di hutan ini yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan sejati dan kebahagiaan tertinggi. Bukan berarti kebenaran-kebenaran yang lainnya itu tidak benar. Boleh, silakan belajar, silakan mengenal, silakan apa, sampai tingkat level kebijaksanaan Anda memang betul-betul butuh digiring untuk mencari segenggam daun itu. Dan kalian baru bisa dapetin ekstrak daun itu untuk mengobati diri Anda. Ini kalau yang daun-daun di lain, kita tidak memungkiri bahwa kebenaran yang di luar, ada kebenaran biasa, ada kebenaran yang lain yang bisa membawa kebahagiaan. No problem, selama itu ada di jalur kebaikan, track-nya tetap baik, orang baik tetap baik. Tapi ingat, Yin, ada yang. Orang baik pun ada jeleknya, orang jelek ada baiknya. Nggak ada orang yang baik 100%, nggak ada orang yang jahat juga 100%. Jadi artinya apa? Jangan pernah mengagung-agungkan seseorang sampai dia, wah, sampai GR juga dia tinggi hati. Tahu-tahu begitu lihat keburukannya, gabruk, benci banget sama dia, tidak menghormati lagi, bahkan diabaikan, bahkan diungsikan dari masyarakat. Nggak boleh seperti itu. Baik kita juga sering ceramah ke penjara. Mereka ini adalah orang-orang yang ketahuan, ketangkap, dan diberikan pelatihan, kesadaran untuk supaya nanti keluar. Namanya kan pelatihan atau pembinaan. Ya kan? Nah, dilatih, dibina, supaya nanti binaan ini setelah keluar bisa menjadi manusia yang lebih baik. Dan nggak ada loh yang bilang keluar dari penjara itu mereka orang jahat yang betul-betul jahat. Dan kemudian nggak bisa berubah. Ada sih yang begitu. Tetapi kita lihat banyak banget binaan-binaan kita yang Buddhis ya, terutama di wihara ada di dalam lapas. Nanti sebentar Bante Kanit akan meresmikan juga itu wihara yang ada dalam penjara di Tangerang Selatan. Ya, di Jambe atau di mana itu namanya. Nah, mereka ada yang tiap hari kerjanya cuma meditasi, duduk, tenang, baca parita. Malah lebih tenang daripada kita yang sibuk di luar. Waktunya mereka penuh di situ, sepenuh hati untuk menebus semua kesalahannya. Lalu saya kalau diundang ke sana, saya bilang apa? Antara saya dengan Bapak tidak ada bedanya selama saya berada di Fosheyen. Selama saya di Fosheyen, semua gerbang ditutup. Tidak boleh yang keluar. Kalau sekarang ada CCTV. Dulu nggak ada. Pokoknya semua gerbang ditutup, kita hanya keluar kalau mau makan, turun. Dan kita masuk lagi ke rumah dengan keadaan yang sama seperti di penjara. Dan sebelum tidur siang dan tidur malam tidak boleh masuk kamar. Tiap hari kerjanya hanya di
perpustakaan, ruang meditasi, altar, atau di ruang komputer. Cuma itu pilihannya. Dan selebihnya di kelas. Tiap hari belajar, belajar, dan belajar. Nggak ada kesempatan main-main, nggak ada kesempatan kayak jalan-jalan, shopping, atau segala macam seperti orang bebas lainnya. Artinya, pendidikan Sangga nggak jauh beda sama penjara. Jam makan, teng, semua makan. Jam kebaktian, kita kebaktian. Lalu kemudian jam tidur, kita tidur. Jam sekolah, jam kelas, kita kelas. Bedanya apa? Bedanya, kita dipenjara oleh batin kita sendiri. Kita bebas, tapi kita tidak bebas. Kalau Bapak adalah orang yang sudah diarahkan untuk kebebasan. Karena pernah melalui kesalahan. Maka ada pertobatan, maka ada kesempatan perenungan, maka ada kesempatan untuk berbuat yang lebih baik. Di dalam penjara, berkaryalah maupun apa segala macam. Jadi artinya, belum tentu Anda yang keluar nanti tidak sama dengan mereka yang ada di luar. Atau ngomong bicara tentang kesucian, atau ngomong tentang apa, belum tentu kita yang bebas di luar, ini betul-betul bebas. Bahkan kadang-kadang yang di dalam lebih bebas. Karena yang di luar lebih banyak pikiran. Kita mikirin ini, mikirin itu, mikirin macam-macam lah. Banyak yang dipikirin di luar. Bahkan kadang-kadang yang di luar ini bebas, tetapi tetap dalam kesalahan. Kesalahan dilakukan secara terus-menerus, bedanya kita tidak ketangkep. Misalnya anak menjadi pencuri, nggak ketangkep. Jaga toko, ngambilin duit orang tuanya, nggak ketahuan sedikit-sedikit. Udah pencuri loh kita. Ya nggak? Tanpa sadar. Karena nanti kayak gitu orang tuanya hitung, perasaan tokonya rame, kok omsetnya cuma segini? Ternyata anak yang ngambilin sedikit-sedikit. Pikirnya ini kan uang papa mama saya juga, ya uang saya juga. Tapi kan orang tua punya hitungan. Dan anak ya harus jalanin apa yang harus dijalani. Nah, model-model seperti itu tanpa sengaja itu kita udah sering lakukan. Dengan ucapan kita suka memfitnah orang, suka membuat kejahatan, suka membuat orang lain sedih, suka membuat orang lain tidak tenang karena mulut kita terlalu usil kita, terlalu julid kita. Akhirnya orang-orang jadi berpikir, "Ayah, kamu ini troublemaker." gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita tidak lepas daripada loba, dosa, dan moha. Selama manusia masih diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, maka kita muter-muter terus dalam lingkaran samsara. Maka kalau ditanyakan, bagaimana praktek dhamma dalam kehidupan sehari-harimu? Dari buka mata sampai tutup mata, kita ini tidak lepas dari yang namanya loba, dosa, dan moha. Tapi dari buka mata sampai tutup mata, kita juga punya tuntunan, kita juga punya arahan, dan kita bisa melakukan kebaikan apa yang ingin kita lakukan dengan Dharma. Apa itu Dharma? Buka mata bersyukur, aduh saya masih hidup, aduh saya masih diberikan nafas, aduh saya masih bahagia, di luar sana ada loh yang susah pakai nafas, apalagi zaman pandemi ini. Beruntung banget kita masih bisa ngobrol seperti ini, masih bisa belajar Dharma, masih bisa jaga jarak, masih bisa berbincang-bincang ketawa. Tapi di sisi lain, saya setiap hari di krematorium, lihat yang dikremasi berapa banyak setiap harinya, dan di Bandung kebetulan, di sini ada rumah abu. Besok ada lagi satu yang masuk. Kemarin ada lagi yang masuk. Setiap hari perubahan itu ada yang disebut dengan anitya atau ketidakkekalan. Artinya, lahir, tua, sakit, dan mati ada. Dan kita melihat itu secara nyata setiap hari. Tetapi, perubahan itu bukan berarti kematian aja. Hidup kita juga berubah. Dari yang tadinya jahat menjadi baik, dari yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi, dari yang tadinya tidak sabar menjadi lebih sabar. Ini perubahan. Nggak ada yang memaksamu untuk berubah menjadi 180 derajat jadi orang yang baik. Nggak ada. Tapi pelan-pelan ke arah sana. Pelan-pelan kita menyadari kesalahan kita, dan kemudian kita bisa mengakui kesalahan kita. Jadi bagi saya sekarang, kalau dulu Dharma hanya sebagai teori, kalau sekarang justru kayaknya malah di Instagram ya, followernya banyak dari semua lintas agama. Bahkan yang hari ini ikut pun di sini, teman-teman dari lintas agama banyak. Jadi mereka sudah terbiasa kalau kita sharing, mereka juga ikut dengar. Kenapa? Karena manfaatnya bisa kita bahas bersama, bisa kita rasakan bersama,
dan kita bisa ceria bersama. Karena Dharma bukan untuk monopoli milik agama Buddha. Sekarang coba lihat yang belajar meditasi. Ini harusnya jam meditasi saya di sini biasanya. Kita ada grup meditasi. Nah, waktu meditasi, yang ikut meditasi dan yang betul-betul merasakan efek dari meditasi malah banyak kan non-Buddhis. Kalau kita di wihara ya kan ada meditasi biasa cuma 10 menit. Kalau di kebaktian 10 menit itu ada yang udah mulai batuk. Batuknya lebih keras. Satu batuk, yang lain latah. Terus ada yang sampai muntah darah. Lagi meditasi bisa batuk. Tapi ntar kalau meditasi selesai, hening tuh kagak ada yang batuk gitu ya. Jadi batuknya cuma saat meditasi. Terus belum lagi ada yang peletak, peletok, peletak, peletok gitu. Pas lagi meditasi. Kalau lagi udah selesai meditasi, nggak ada yang peletak-peletok. 10 menit aja susah. Tapi bagi mereka yang udah tahu kunci dari meditasi adalah ketenangan diri, kebahagiaan, dan pelepasan. Melepas. Ajaran agama Buddha kan diajarkan melepas. Jangan melekat, puyau cucu. Tapi kita malah melekat. Disuruh meditasi tenang, malah kita pusing dengan pikiran kita sendiri. Menganggap meditasi adalah pelajaran paling susah di agama Buddha, itu pelajaran paling terakhir. Tapi umat lain, mereka justru mencari obat ketenangan, kebahagiaan, dan keceriaan dalam meditasi. Karena meditasi yang benar, semakin meditasi Anda semakin ceria. Bukan semakin fokus, jadi semakin sombong, ditanya soal dikit, udah nggak seneng. Nah, itu berarti meditasinya apa? Ada metta bhavana, meditasi untuk mencapai cinta kasih yang universal. Saat meditasi, bisa bersenyum-senyum, metta bhavana. Keluar dari meditasi, anak rewel ditabokin, minta duit diplototin. Jadi metanya cuma saat meditasi. Nah, inilah yang harus kita renungkan ya. Di dalam kehidupan ini, pembelajaran demi pembelajaran kita dapatkan secara gratis. Kagak ada yang perlu bayar kalau di agama Buddha. Jadi kalau ada paket berbayar itu karena konsumsi, karena hotel kalau di hotel, atau karena fasilitas-fasilitas lain. Tetapi yang lainnya ajarannya free. Dharma for free, tapi kagak ada yang mau ikut. Tapi kalau saya ikut yang berbayar, waduh, pada dengerinnya juga serius. Kenapa? Udah bayar, rugi kalau nggak bayar. Kalau nggak serius. Jadi kadang-kadang yang berbayar lebih menarik dibanding yang gratis. Jadi karena saking yang gratis nggak diminatin, sekarang wihara sepi. Semua orang pada pilih tempat konser. Karena di tempat konser lebih menarik, lebih seru, dan live. Karena kita udah keluar duit, dan makanya udah keluar duit, terus ogah rugi. Terus yang muda-muda ini, banyak umat saya pada kabur. Kenapa? Karena bosen. Di agama Buddha katanya boring, monoton, gitu-gitu. Terus kayaknya kita bermuka-muka dua. Loh, kenapa harus bermuka dua di agama Buddha? Iya, karena kita dituntut prakteknya itu seperti praktek para biku. Kita kan bukan biku. Loh, kata siapa? Saya tanya lagi gitu. Iya, setiap kali ceramah harus mengatakan begini. Perasaan saya nggak bisa kayak gitu. Oh, berarti ada yang salah dengan pemahamannya. Memang dari Tipitaka rata-rata 80% itu adalah untuk para biku. Maka dimulai dengan kata, oh para biku. Ya, betul. Itu tuntunan zaman Buddha. Karena ada pada saat itu lebih banyak waktu Buddha bersama dengan para biku. Jadi kata pemukanya biasanya, oh para biku. Ya. Tetapi selain para biku juga ada umat yang duduk di belakangnya juga ikut mendengarkan. Cuma memang agak berat untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Karena lebih diarahkan ke jalan tol menuju Nibbana. Ini jalan tol. Tapi kalau Anda masih mau nyari jalan tikus, masih mau jalan biasa, jalan becek, ojek, nggak ada ojek gitu ya. Nyari jalan yang masih biasa-biasa dulu. Ya, Sang Buddha juga ada kok babarin buat umat awam banyak. Dan dulu saya kalau di Theravada paling kita kayak Karaniya Metta Sutta, Manggala Sutta, atau Sutta-Sutta Fatwa lain, dan Tigalawada Sutta, memang dikhususkan untuk umat awam. Ya. Tapi kita lihat di Mahayana, banyak banget ternyata jalan untuk menuju bodhisattva. Nah, kalau jalan untuk menuju bodhisattva artinya tekad dulu.
Seseorang itu mau bertekad untuk apa? Saya nggak bisa membahagiakan diri saya sendiri. Saya juga harus membahagiakan keluarga saya. Saya harus membahagiakan lingkungan saya. Saya harus membahagiakan orang lain. Tapi kalau dirimu sendiri tidak bahagia, bagaimana mau bahagiain orang lain? Jadi memang betul, pertama bahagiakan dulu diri kita, kemudian tolong dulu dirimu, baru nolong yang lain. Kalau yang lain udah siap ditolong, kalau yang lain udah siap dibimbing, kalau yang lain sudah siap untuk mendengarkan ajaran yang lebih serius lagi, baru silakan. Kalau enggak, santai dulu, jalani dulu, sadari dulu. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan membimbing diri sesuai Dhamma? Looking inside your heart. Dengarkan suara hatimu. Jadi suara hati pagi-pagi mau bilang apa? Oh, saya mau ke wihara. Pergi ke wihara. Oh, saya hari ini nggak mau keluar. Jangan keluar. Oh, hari ini saya mau berbuat kebaikan. Lakukan segera. Oh, hari ini saya mau di rumah aja. Jadi rumah aja. Hari ini saya mau baca buku. Ikuti baca buku. Hari ini saya mau nonton TV. Ya, nonton TV. Jadi dengerin suara hati. Kalau banyakkan negatifnya, baru sadari, oh ternyata saya harus mengubah nih. Pelan-pelan, diarahkan nih yang positif. Supaya pikiran pertama yang muncul adalah positif. Kenapa pikiran yang muncul pertama adalah negatif dulu? Karena kita dikuasai oleh yang negatif. Bibit-bibit di kesadaran kita itu lebih banyak negatifnya dibanding yang positifnya. Maka dengan menyadari ini, saya harus menambah kebaikan. Saya harus vibrasinya terus dilakukan setiap hari dan kebaikan. Maka saya memulai dengan kata vibrasi kebaikan. Karena jam 10 ada vibrasi positif. Nah, di situ ada banyak teman-teman kita yang positif. Yang dari berbagai agama. Mereka tidak mengerti ajaran Dhamma, ajaran agama terlalu dalam, tetapi mereka ingin menjadi hidup sebagai manusia, ingin keluar dari masalah pandemi, dan akhirnya menjadikan semua jadi saudara. Dan persaudaraan ini akhirnya mereka menuju ke arah yang positif. Menuju belajar kebaikan. Apakah salah? Tidak ada salah. Di mana ada cahaya, di situ selalu ada orang yang membutuhkan cahaya. Jadi bagi umat Buddha, kita jangan terlalu bangga berada di atas, merasa kita yang paling dekat dengan Nibbana. Padahal belum tentu masuk Nibbana. Jadi kita harus dari bawah dulu, membimbing semua yang di bawah merangkak. Supaya apa? Berbuat baik dulu. Setelah baik, mari kita menjadi orang yang benar. Setelah benar, baru pasti masuk ke kesucian. Begitulah hari ini yang bisa saya babarkan di sini. Dan semoga bisa melengkapi Romo Henry Tatang. Ya, terima kasih. Ya, Su Henry ini adalah, saya kenal betul perjuangannya beliau. Dari biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa sampai saat ini. Menjadi moderator terus dan pembicara juga. Kalau nggak salah ikut itu ya. Apa yang namanya? Dasa Parabita. Pembicara itu. Oh, CPS. Yes, yang panjang-panjang itu gelarnya lah. Jadi saya senang banyak teman-teman dari Tangerang maju. Kita harus go internasional kalau perlu. Ya, Suhu. Terima kasih Suhu, luar biasa. Ya, senyumnya sangat luar biasa Suhu Sakya Sugata atau Suhu Nangsiu ini ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, nampaknya sudah ada pertanyaan, tapi ya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskannya langsung kepada kolom chat atau raise hand. Kalau sudah ada yang raise hand juga, saya akan bertanya sebagai pembuka Suhu maupun kepada Rama Henry Tatang. Ya. Pertanyaan pertama untuk Rama Henry Tatang, tadi Suhu juga sudah mengatakan bagaimana kita bisa menjalankan ajaran Buddha sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rama Henry Tatang. Pertanyaannya bagaimana Rama Henry Tatang ini sebagai Rama, sebagai umat Buddha juga melakukan jalan membimbing ke arah yang benar melalui cara-cara yang baik sebagai seorang pengusaha. Jadi bagaimana caranya seorang pengusaha ini bisa membimbing ke arah yang benar? Karena memang seorang pengusaha itu tidak mudah ya Suhu ya. Tadi Suhu juga mengatakan bahwa Pancasila Buddhis ini apakah benar-benar kita bisa ideal sebagai seorang perumah tangga seperti itu. Sedangkan kalau pertanyaan untuk Suhu ini kami tahu bahwa memang Suhu sudah sejak muda ini aktif di mana-mana dan memilih jalan. Ini memilih jalan Suhu yang tidak mudah Suhu. Ya, dari kan ada yang bilang tadi memang jalan tol sama jalan biasa ya silakan pilih gitu kan. Yang kami ingin tanyakan adalah mengapa Suhu memilih jalan tol yang rasanya tidak dipilih oleh kebanyakan orang Suhu.
Karena yang kita tahu nih Suhu ini anak sulung nih dari 5 bersaudara, yang saudara-saudaranya banyak gitu kan, seperti itu. Apakah memang ini merupakan salah satu cara pembimbingan yang benar-benar harus dilakukan oleh seorang umat yang bernama Agus Kalyana, seperti itu. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Rama Hendri Tatang. Ya, silakan Romo Tatang, silakan. Makasih Suhu. Ya. Terima kasih. Jadi bagaimana membimbing diri dengan benar? Ya, mungkin intinya adalah dari diri kita sendiri harus punya satu kesadaran bahwa kita hidup ini sebenarnya kita ini adalah cuma sebagai visa kita itu terbatas, sehingga bisa memotivasi kita untuk melakukan yang lebih baik. Kita juga bukan cuma ya di sini-sini saja, tapi kalau kita punya target bahwa kita akan lebih baik, mari kita lakukan. Tentu satu, kita memotivasi diri kita sendiri, bagaimana sih saya bisa lebih baik? Bukan ini saja yang ingin saya capai, karena kehidupan kita ini semu. Ini saja, bisa nggak lebih mencapai tingkat yang lebih jauh? Nah, kemudian kita melatih satu disiplin. Setiap warga manusia itu harus punya satu disiplin, punya target. Kalau kita sendiri nggak punya disiplin, kita nggak punya target, ya kita nggak akan bisa. Wah, kita nggak punya semangat. Misalnya mau meditasi, ya 5 menit, 10 menit seperti yang katakan Suhu, ya sudah kita berhenti. Tapi kalau kita punya bilang, oke lah, minimal saya harus setengah jam. Nah, kita lakukan. Dan yang paling utama adalah kita mengendalikan diri kita dengan penuh kewaspadaan. Wah, ini nggak benar. Nah, kita nggak boleh ngulang lagi. Mari kita lakukan. Jadi tipsnya adalah sebenarnya adalah dari diri kita sendiri harus kita bangkitkan satu semangat, disiplin, dan penuh kewaspadaan. Kalau kita sudah tahu jalan yang harus kita tempuh, kita sudah tahu mana kebenaran yang harus kita jalankan, lakukan. Jangan separuh hati, jangan malas. Karena malas kendala itu adalah sebenarnya adalah hambatan. Mungkin dari saya adalah itu. Jadi kalau kita sudah tahu, mari jalankan. Jangan ragu-ragu. Dan harus dijalankan dengan pengendalian diri dan penuh kewaspadaan. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih, Silakan, Rama. Suhu. Silakan, Suhu. Ada, aware. Iya, jadi Dharma mengubah hidupmu, begitu ya. Nah, kayak seorang, tadi pertanyaannya sih sebenarnya ke arah pembisnis. Karena jarang banget orang pembisnis itu yang mau terjun langsung ke religion di Buddhis. Tapi kalau di tetangga banyak banget. Mereka malah menjadi tokoh-tokoh senior. Jadi bisnisnya maju, pelayanannya juga maju, dan semua karyawannya juga maju. Kadang bisa kadang suka tidak sejalan Suhu ya, Rama ya. Kadang menjadi seorang pengusaha kalau misalnya kurang pengendalian diri, akhirnya jalannya jadi tidak benar begitu ya. Apalagi semakin tinggi seperti itu. Ya, silakan Suhu. Itulah pentingnya Dharma untuk membimbing kita supaya keep on the track. Jadi yang kekayaan hanyalah pinjaman. Kan sebenarnya bukan ada hak milik di dunia ini. Kita nggak punya hak milik. Yang ada hak guna pakai. Jadi semua itu boleh kita gunakan, boleh kita kejar, boleh kita cari. Tetapi itu hak guna pakai. Kalau kita nyari duit, nggak bisa dipakai buat apa? Ditaruh di bank, nanti yang menikmati anak. Kita masih di dalam mati belum dikubur udah ribut warisan. Nah, tapi kalau yang dibilang hak milikmu yang sesungguhnya adalah kebaikan apa yang sudah kau lakukan, apa yang sudah kau berikan, apa yang sudah diberikan itulah sesungguhnya menjadi milikmu. Nah, itu baru hak milik. Jadi kalau saya sendiri kenapa saya bisa ke arah sini? Karena dulu kan sekolah di Beijing ya. Waktu kita pamit sama teman-teman, saya mau sekolah di Beijing. Karena biar nggak dibilang Cina KW. Jadi orang Tionghoa, orang Cina, tapi nggak bisa bahasa Cina. Katanya dari Hokkien, Heokong. Coba taunya engkong yang kong kali kong gitu. Jadi kalau orang Benteng itu ditanya, kok Sonang Shu putih sih? Orang-orang Benteng hitam-hitam. Katanya Hitachi, hitam tapi Cina gitu. Ya karena saya mungkin beda kali ya. Kan nggak semuanya dari ya ada anak buah kapal dulu dari Cungko mendarat, ada saudagar gitu yang mendarat. Mungkin saya yang beruntungnya gitu, leluhurnya. Ya jadinya putih. Nah, tapi sebenarnya alasan putih karena orang Benteng jarang keluar rumah kalau di kota ya. Kecuali kayak di kampung Melayu, itu main sepedaan sampai gosong, main layangan.
Jadi kalau di daerah lebih dekat akrabnya. Nah, sejak saya di Beijing, saya menelusuri itu budaya Tionghoa itu apa. Dan penasarannya sebenarnya budaya benteng. Budaya benteng mau saya cari, mau saya lacak. Sumpah kagak ada itu budaya benteng. Jadi budaya benteng Cina benteng ini spesial dia. Dan apalagi kita belajarnya sekarang udah zaman setelah Wenhua Takeming. Nah itu semua udah nggak ada yang lagi sama. Mau agama Buddha pun udah nggak bisa terbuka lagi sekarang. Jadi semua kalau mau belajar sejarah yang origin, yang bagaimana itu ya ke Taiwan. Di Taiwan baru semuanya ada lengkap. Terus kalau mau belajar semua aliran agama Buddha dari manapun, sekolah apapun, ke Jepang. Di Jepang semua paling lengkap, catatan terlengkap itu ada di Jepang. Tapi cowok, biksu maksudnya ya, jangan ke Jepang. Banyak kan lepas jubah. Dikeroyok sama noni-noni Jepang. Ya, kalau cewek banyak yang berhasil pulang dari Jepang untuk membawakan dharma. Nah, itu satu. Jadi kenapa saya mau seperti ini? Pilihan saya adalah waktu saya ke Fokwangshan. Dulu kan kita di Beijing ada organisasi Buddhis Theravada Manggala. Kita dari tahun 2001 sudah ada. Terus kemudian ada Bante Panya, Suhu Huixiong, dan Su Xianping yang menjadi pembimbing kita selama di Beijing. Jadi waktu itu kita galau karena gurunya Suhu yang dari Taiwan bilang, dari 35 orang yang ada di sana, di screen, 4 orang dipanggil. Kita malam-malam, saya masih ingat malam-malam dipanggil. Dan 4 orang ini katanya, 2 orang 75% harus jadi biku atau biksu. Terserah pilih mau yang mana. Yang satu lagi gocap-gocap. 50-50. Dan akhirnya saya dengan ketuanya yaitu Yung Yung Sutoyo Raharto, dulu pernah jadi Bante Upaseno. Ya. Waktu itu pilihan kita galau. Mau kemana? Beliau ingin jadi biku hutan. Nah, akhirnya beliau ke Wat Pananachat di Thailand. Saya kebalikan. Masa dua-duanya ke Thailand, saya bilang. Saya udah cukup belajar, banyak kenal sama Bante, dan saya penasaran nih tentang Mahayana. Karena saya tertarik dengan Shaolin dari dulu gitu. Kayak keren, bajunya, jubahnya keren. Film-film Shaolin itu keren gitu bagi saya. Bisa kungfu. Nah, padahal saya kungfunya kungfu panda. Dan kemudian akhirnya saya bilang saya coba ke Taiwan. Dan saat itulah saya di Fokwangshan belajar 4 tahun. Guru saya, Su Xianping, berkata, ya kamu silakan belajar. Kalau cocok, lanjutkan. Kalau nggak cocok, ya silakan. Suaranya telat ya? Oke. Suaranya delay ya kayaknya? Tidak, Suhu. Oh, tidak ya? Oke. Lancar. Nah, sebelum berangkat itu, terakhir Bante Panyawaro kunjungan ke Beijing. Di situ saya sama Yung Yung pamitan sama Bante. Bante, bagaimana kalau saya lanjutin ke Taiwan? Yung Yung mau ke Thailand. Kata Bante, luar biasa. Bante, Dharma itu kemanapun harus dipelajari. Dharma itu harus diselami. Dharma itu harus dibuktikan. Jadi belajar kemana saja nggak ada masalah. Waduh. Tersentuh saya dan kemudian namaskara sama Bante. Di situ jawaban. Tapi 3 bulan di Fokwangshan, itu sempat mau error. Karena didikannya itu militer. Jadi seperti bangun pagi harus baris, siang-siang, pagi-pagi musim panas, musim dingin, panas kepanasan, dingin kedinginan, udah harus baris, nggak boleh bergerak. Ada nyamuk, garuk, gini aja nggak boleh. Jadi berdiri, duduk, meditasi, tidur ya tidur. Disiplin banget. Belum lagi ada cucanya, cuca itu kayak polisinya gitu. Itu pengawas, kejam, keras gitu bahasanya. Ini tempat pelatihan diri apa asrama militer gitu awal-awal. Ternyata menaklukkan si aku, si ego itu susah. Sampai dulu sorry. Dulu kau berantem nih, kau ribut,
Ini namanya Lohansie. Ini sepatu lohan namanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Dan ini namanya Sat Paramita. Jadi kita melangkah di jalan Paramita. Paramita yaitu kebaikan. Dan di sini dikasih nama nih. Dikasih nama gede-gede. Supaya bisa nggak ketukar. Jadi kalau kita berantem, sesama-sama Nera itu berantem, ribut gitu ya. Dipanggil ke kantor, dan kemudian di kantor ditanya, kamu pikir kamu siapa? Ini saya. Kan nunjukin, siapa? Ata. Yang mana yang namanya aku? Wo saya gitu. Ditunjukin siapa wo. Ya, saya adalah saya. Coba lihat siapa nama kamu. Saya Neng Siu. Ini namanya siapa gitu. Dan kemudian coba lihat di sepatumu. Ada nama di situ sepatumu. Namamu aja tiap hari diinjek-injek. Masih merasa dirimu yang paling hebat. Ya juga ya. Di situ pleng gitu ya. Coba kalau seandainya nama orang tuamu terus ditulis di kertas, terus kemudian injek-injek orang. Atau nama kita diinjek-injek orang. Marah kan ya? Si ego itu tidak akan kalau diperlakukan seperti itu. Tapi nama kita di sepatu tiap hari diinjek-injek, tujuannya untuk apa? Low profile, rendah hati, tahu diri, kamu di mana. Dan kamu bukan siapa-siapa. Kamu melangkah di 6 paramita, Sat Paramita. Dan kamu melangkah di jalan Buddha, di jalan Bodhisattva. Masa setiap langkah pikiranmu penuh dengan kebencian, pikiranmu penuh dengan keserakahan, emosi juga. Jadi sering-sering gitu. Dan kalau kita mau emosi, ini pegang dulu nih, botak nih. Supaya kita kayak Ekyusan gitu, pegang-pegang sini, pencerahan. Tapi udah begitu pun tetap aja. Namanya manusia, namanya biksu tidak lepas dari kesalahan. Masih bisa emosi. Bedanya, kita emosi, langsung stop. Ada warning, ada alarm. Jadi inilah yang membuat saya sampai sekarang tetap bertahan di jalan ini. Itu Romo. Nah, berat tapi enak, enak tapi berat. Ya. Apalagi saya dulu kan pencinta daging sejati. Tidak ada kendala ya suhu ya. Nggak ada. Aman-aman. Tapi ya hari ini, iya tadi, saya pencinta daging sejati. Jadi ketika saya ke Mahayana kan harus vegetarian. Waduh, itu yang paling berat. Paling berat, melepaskan kenikmatan mulut tentang yang namanya babi panggang. Karena Tangerang kan ngetop babi panggang. Tukang babi panggang dulu ada depan tokonya engkong saya. Aduh, jadi kalau ngebayangin babi panggang, nikmat banget gitu ya. Tapi setelah melatih cinta kasih ini, lama-lama kita jadi merasa sendiri. Udah nggak ada lagi tuh. Kepingin gitu. Malah kasihan, malah iba. Oke. Terus adik saya juga semua mendukung. Ya. Oke. Udah jam 9. Teddy, ya silakan Teddy. Baik, terima kasih Romo Sukihoto, Romo Henry Kata, Suhu. Pertanyaan itu terakhir, anaknya konglomerat ini. tujuan hidup kita itu mencapai nibbana. Nah, menurut Romo, kapankah kita menerapkan resolusi 2021 itu untuk segera praktek dhamma, jangan lagi menerapkan kekayaan dan yang lain-lain. Jadi kita ke praktek dhammanya begitu. Untuk suhu, ini vibrasi kebaikan yang luar biasa. Ada yin, ada yang, hubungan filsafatnya luar biasa banget ini. Nah, menurut suhu itu bagaimana tips untuk menggunakan media sosial, kekayaan dan semua keduniawian kita agar kita menginspirasi orang lain?
Contoh misalnya media sosial itu untuk Ya. hubungan. Terus kekayaan itu membangun wihara dan silakan. contoh-contoh yang lain. Betul. Terima kasih. Ya, Romo dulu, silakan. Silakan Romo. Makasih. Pertanyaannya Suhu. soalnya susah, kenibana. Iya, makasih Teddy. Sebenarnya sih kalau kita bicara resolusi itu adalah kita berharap sesuatu yang lebih baik. Kalau kita belum mencapai sesuatu di tahun 2020, ada yang belum kita kerjakan, mari kita berusaha tahun ini kita lakukan dan kerjakan. Nah, berkaitan dengan tujuan, tidak ada salahnya kalau kita ingin kaya. Karena kalau dengan kekayaan, kita bisa melakukan banyak hal yang lebih baik dan lebih positif. Tetapi sebagai umat Buddhis, akan lebih baik kita bisa menetapkan satu tujuan itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau kita misalnya menetapkan target kita itu rendah, dengan kalau kita menetapkan target yang lebih tinggi, otomatis ada sesuatu yang lain. Nah, alangkah sangat disayangkan kalau kita sebagai umat Buddhis, kita cuma mau, wah saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang tenar. Padahal kita tahu di dalam ajaran Sang Buddha bahwa itu bukan sifatnya kekal. Karena apa yang kita dapatkan ini begitu kita sudah meninggal, kita nggak bawa apa-apa. Justru yang harus kita bawa itu adalah bagaimana kita menabung kebaikan. Karena itu menjadi bekal kita untuk kita mendapatkan kartu VIP. Kita bisa mencapai kelahiran yang lebih baik. Kalau bisa, kita mencapai tingkat keharatan. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana dengan resolusi 2021? Setiap orang bisa punya target, setiap orang bisa punya harapan. Tetapi kalau bisa, mari kita membina diri sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dengan mengendalikan diri sebaik mungkin, melatih diri, belajar terus supaya kita bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih baik. Saya sampaikan. Terima kasih, Ko Teddy. Silakan Suhu. Terima kasih Romo. Oke, jadi saya langsung nih, katanya jangan panjang-panjang jawabnya. Baik, jadi untuk anak muda generasi sekarang, Anda itu harus kaya, udah titik, itu percakapan yang paling harus ditekankan. Anda harus jadi Anata Pindika, Anda harus jadi Wisaka, Anda harus Pangeran Jeta. Harus wajib kaya hukumnya. Kenapa? Kaya itu bukan untuk dinikmati sendiri. Tapi kaya itu untuk bisa bangun wihara, bangun sekolah. Kita butuh sekolah. Wihara udah banyak, nggak usah bangun lagi. Sekolah Buddhis. Universitas Buddhis. Ya, umum juga nggak apa-apa. Terus, berbuatlah banyak yang bisa dilakukan untuk mengejar cita-cita. Tetapi, batin dan rohani harus seimbang. Ini harus digunakan untuk yang bermanfaat. Buat diri sendiri pelit nggak apa-apa, tapi buat orang lain jangan pelit. Buat diri sendiri sederhana, bagus, tapi buat orang lain Anda harus berikan yang terbaik buat. Nah, terus yang lain adalah kita harus selalu mengulang. Tanya dalam diri kita, who you are, siapa kamu? Kita nggak usah ngomong nibbana kapan, tapi sekarang dulu siapa saya? Kalau saya dulu lahir di zaman Sang Buddha, kenapa saya lahir lagi? Berarti kagak benar dong. Udah ketemu sama Buddha, sudah ada di zaman Buddha, tetapi tidak mencapai tingkat kesucian dan terbebas. Dan sekarang lahir lagi. Dan kalau Anda berpikir, kelahiran saya sekarang adalah melengkapi pembelajaran saya yang dulu. Berarti belajarlah. Kejarlah pembelajaran, mau ke Thailand, ke Cina, ke Tibet, ke Nepal, terserah. Itu urusan rohanimu. Tapi kejar dulu kekayaan. Karena jangan ngerepotin orang tuamu. Jangan ngerepotin sangga. Minta tolong dong saya disekolahin ke Nepal, atau ke Thailand, ke India, atau ke Thailand. Jangan. Uangmu sendiri, hasil tabungan, hasil kerja. Kemudian saya mau jadi biksu. Nah, uang ini bisa saya pakai buat sekolah. Keren kan? Itu dia. Kalau mau jadi biksu. Kalau mau jadi umat awam, ya jadi umat awam yang sukses. Jadi panutan. Tiap hari lakukan vibrasi. Jangan ragu-ragu. Diinspirasi kebaikan saya tiap hari di Instagram. Itu bukan banyak umat Buddha yang ikut. Tapi kita ngobrol dengan semuanya, kita santai.
Dan nih teman dari vibrasi positif dan vibrasi kebaikan, Ibu Ailisa Herman. Ternyata dunia sempit itu adalah suaminya adiknya dari itu Henry Tatang katanya. Jadi adiknya Ibu Ailisa Herman itu ipar kan. Itu bidan yang luar biasa. Dia penulis dan dia memang Katolik ya, tetapi berdoa itu buat menjaga pasiennya luar biasa. Jadi kehidupan, nilai-nilai kehidupan ini ada di sini, kita saling cerita, saling melengkapi. Nah, ini dia. Thank you. Ini banyak pertanyaan Suhu ya, juga Rama Henry Tatang ya. Baik, itulah jawaban apa adanya dari seorang Suhu Nungsiu dan juga dari Rama Henry Tatang. Oke, silahkan ditampilkan pertanyaannya. Nanti bisa dibacakan oleh Opi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Saudara Winata J. Suhu dibilang agar baik dulu sebelum benar dan benar sebelum suci. Bisa dijelaskan baik di kriterianya bagaimana dan benar juga kriterianya bagaimana. Terima kasih. Iya, baik, balas, baik. Udah jelas dong. Baik adalah kebaikan. Nggak usah tanya lagi. Pokoknya yang baik-baik pasti baik. Dan kalau benar, benar adalah sesuai dengan 8 unsur jalan utama. Jalan utama berunsur 8. Itu semuanya benar. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, samadhi benar, dan kemudian perhatian benar, dan samadhi benar. Jadi itu adalah yang benar untuk menuju nibbana dan untuk menuju kesucian. Ya. Jadi itu kalau dibabarin panjang banget. Yang intinya adalah jagalah sila, samadhi, dan prajna. Cuma itu doang. Cuma 3 pembelajaran. Bagaimana menjaga moralitas, bagaimana menjaga pikiran dengan samadhi, dan bagaimana kebijaksanaan itu naik tiap saat. Itulah yang dikatakan benar. Oke, thank you. Next. Ya, silakan. Bagaimana caranya memusatkan qi dalam tubuh untuk mendapatkan kesehatan jasmani yang baik? Waduh. Ini harusnya tanyanya ke guru Tai Chi. Tapi saya memang lagi belajar energi. Karakter energi itu bukan dibuat-buat, juga bukan sesuatu yang susah, tetapi ini adalah sesuatu yang terjadi secara alamiah. Karena apapun di dunia ini kita berhubungan dengan energi. Pasti ada. Makanya kalau hukum belajar fisika dan kimia, energi itu selalu ada. Energi kinetik, magnetis, energi apapun selalu ada energi. Dan tubuh kita ini sebetulnya banyak banget energi yang dikeluarkan. Dari energi panas, dari energi gesekan, dari energi udara. Dari yang gini aja kita udah bisa rasakan energi kan. Dan ketika kita menyatu dengan alam, itu adalah kesempurnaan energi. Untuk lebih detailnya, bisa belajar energi pada guru Tai Chi. Jangan sama saya. Saya Kung Fu Panda. Cuma makan kerjanya. Next. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Hedisin. Mau nanya ke Suhu. Kenapa banyak sama Sang Buddha yang bisa hidup sejaman bersamaan? Seperti Buddha Sakyamuni dan Buddha Amitabha. Belum lagi sama Sang Buddha yang lain. Sebenarnya batasan wilayah seorang sama Sang Buddha itu cakupannya sampai di mana? Dikatakan jaraknya disebut dengan istilah Buddha Setra atau BK, dan jarak Sukawati Loka dan Loka kita adalah 100.000 BK. Ada lagi alam sama Sang Buddha lain yang Buddha Subya, yang Loka Datu atau kediamannya disebut Abirati dan sebagainya. Terima kasih. Ya, silakan Suhu. Ngomongin ini rumusannya ada di Atam Wasaka Sutra. Dan nggak usah dibahas karena tanah Buddha itu jaraknya jauh-jauh sekali dan masing-masing Buddha memiliki tanah Buddhanya sendiri. Dan kalau dilebarkan Brahmajala itu diibaratkan Brahmajala, jala-jala yang ketemu. Pertemuan jala itu adalah di mana satu tanah Buddha itu berada.
Jadi pertemuan jalan. Dan selebihnya adalah yang disebut dengan tisahasi, mahasasi, lokadatu. Jadi banyak banget yang disebut dengan galaksi, cluster, bahkan sampai universe. Itu aja kita nggak bisa tahu, dan itu juga ilmu pengetahuan belum bisa mencari yang paling jauh. Tetapi dari teleskop yang bisa kita lihat, satu tata surya ada satu bumi. Sang Buddha katakan, ada 1000 bumi, ada berarti ada 1000 tata surya. Dan ada tata surya sedang, ada tata surya besar. Pertanyaannya, kalau Sang Buddha mengatakan ada bumi di tata surya lain, ada bumi di galaksi atau klaster lain, masa nggak ada Buddha di situ? Dan Sang Buddha katakan, satu bumi itu bisa menampung 4 Buddha. Jadi banyak banget memang Buddha yang bertebaran di seluruh di semesta ini. Dan Sang Buddha hanya babarkan yang masih ada saat ini, yang kebetulan belum parinirwana, yaitu Buddha Amitabha yang jaraknya 10 miliar tanah Buddha. 10 miliar, bukan 100.000. 10 miliar tanah Buddha. Jadi jaraknya itu per tanah Buddha. Jaraknya jauh banget. Anda mau yakin, silakan. Percaya, silakan. Nggak percaya, silakan. Yang jelas, pikiran kita ini sekali mikir itu bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan orang Tionghoa khususnya, dia nggak percaya dengan Amitabha Buddha, nggak ada masalah. Tapi semua orang sudah kenal dengan Avalokiteswara atau Kwanse Inpusa. Jadi mereka percaya banget dengan Kwanse Inpusa itu adanya di mana? Di tanah Budanya Amitabha, yang jaraknya 10 miliar tanah Buddha. Jauh banget. Tetapi dengan kekuatan pikiran, bisa sampai ke sana. Dan beliau belum parinibbana. Dan kalau ditanya yang lain-lain, ini pelajaran 1 semester juga nggak cukup. Jadi kayak kami di Fosseyen itu belajar banyak banget Buddha. Setiap malam kita baca 88 Buddha. Kalau hari raya kita baca terus ada 10.000 Buddha. Apakah nama Buddha ada yang sama? Yes. Bahkan satu Buddha aja ada 500 Buddha yang sama namanya. Nah, gitu. Jadi kita di Theravada ada 28 Buddha, ya kan? Itu bukan 28 benar-benar 28. Kayak Buddha Padumuttara itu ada banyak sekali yang bernama Buddha Padumuttara. Buddha Kondagamana, ya kan? Nah, Buddha Kasapa, dan itu namanya diulang-ulang ada banyak juga. Gitu. Ya. Dan jaraknya itu sangat jauh sekali. Jadi nggak ada masalah. Sebelum kita nyampe ke situ, nggak usah pikirin lah. Nanti nyampe. Terima kasih Su. Yes, thank you. Terima kasih Su. Ya. Pertanyaan selanjutnya silakan. Kalau Pak War bilang nanti di ngomong kosong. Tembok Cina aja belum pergi kalau orang Benteng bilang. Iya. Mau ke galaksi lain. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Sugiono. Pertanyaan kepada Romo Hendri Tatang. Bagaimana dalam sehari-hari mempraktikkan dhamma? Karena saya merenungkan bahwa lebih banyak perbuatan buruk daripada contohnya Romo apabila dikaitkan dengan jalan utama beruas 8. Terima kasih. Satu hal yang mungkin harus kita mulai adalah dari pikiran kita. Mari kita memikirkan bahwa yang lalu biarlah yang berlalu, dan mulailah kita berpikir bahwa saya punya tekad dan saya akan melakukan hal yang benar. Sehingga kalau kita masih dihantui oleh pikiran yang jelek, karena pikiran itu biasanya mendahului. Jadi kita mulai yang lewat biarkan berlewat. Mulai hari ini saya bertekad bahwa saya akan melakukan hal yang baik. Dengan saya melakukan hal yang baik, saya akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, dengan kita mulai bertekad dan kita mau memulai, mari kita jalankan. Kita ketahui jalan mulia berluas 8 itu dari pikiran benar, pengertian benar, pikiran benar, dan seterusnya. Mari kita jalankan dalam kehidupan nyata. Jadi awalnya itu pernah yang lewat jangan pernah kita masalahkan. Kalau kita sudah mau mulailah dari hari ini, dan kita yakin dengan pikiran kita, karena kita punya niat yang baik, kita punya harapan yang baik, kita punya semangat yang baru, kita lakukan yang terbaik. Dengan bibit yang baik, dengan harapan yang baik, yakinlah bahwa hasil yang baik akan tercapai. Jadi awalilah dengan satu pikiran baik, bahwa kita akan memperoleh hasil yang baik.
Ya, jadi jangan punya praduga. Wah, ini saya sudah salah, saya nggak bisa lakukan apa-apa, saya tidak akan bisa merubah sesuatu. Pikiran demikianlah yang membuat kita tidak bisa maju. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa kita banyak melakukan hal yang buruk, justru itu yang memotivasi kita. Perbanyaklah air, jangan membuat itu menjadi garam, menjadi asin. Makanya yakin, lakukan yang terbaik. Oh, mungkin saya ada waktu, saya melatih meditasi. Oh, saya ada waktu, gimana? Belajarlah Dhamma, lakukanlah dalam kehidupan nyata. Mungkin jawaban saya bisa menjawab. Jadi, hal utama adalah jangan pernah berpikir yang jelek. Kalau kita sudah bertekad bahwa saya sudah salah, sudah yang lalu-lalu. Mulailah hari ini, lakukan yang mulai hari ini. Karena pikiran kita itu membentuk kita, pikiran itu membawa kita. Kalau kita yakin bahwa kita sudah benar pikiran kita, diawali dengan pikiran yang benar, mari lakukan, disiplin lakukan. Dan yakinlah, kalau kita melakukan sesuatu dengan benar, kita memulai bertekad, lakukanlah dengan benar. Maka hasilnya akan mengikuti. Mungkin itu saja dari saya. Ya, terima kasih Rama. Saudara Sugiono. Ya, terima kasih Rama Henry Tatang. Pertanyaan selanjutnya silakan disampaikan. Pertanyaan dari Bapak Tony Wijaya. Namo Omitoho Suhu. Luar biasa, Suhu menggunakan beberapa analogi yang digunakan untuk mengurangi kilesa-kilesa kita. Bagaimana menerapkan kebaikan kepada lingkungan kita. Dan yang paling susah adalah kepada orang yang tidak dikenal atau musuh kasih. Oke. Justru kalau untuk pada orang yang tidak kita kenal, itu paling gampang menerapkan kebaikan. Karena nggak masalah. Jadi kau lakukan, berikan, dan mereka terima, nyaman. Setelah itu, bye-bye. Tapi kalau ke musuh, nah ini dia yang paling susah. Kita sudah tahu kenapa dia jadi musuh kita. Siapa yang bilang kata musuh itu pertama kali? Apakah kita yang musuhin dia, atau kita yang dimusuhin dia? Kalau kita yang musuhin dia, berarti kita yang salah. Bibit kita yang udah banyak negatifnya. Kalau kita yang dimusuhin orang, nah itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi memang tidak menyenangkan dan menyebalkan. Betul. Inilah latihan kesabaran. Jadi kalau bahasa Mandarin, kesabaran itu kan ren. Itu ada garisnya. Dan kemudian bawahnya hati. Jadi ren itu pisau, tahu, ada somplak. Bawahnya hati. Artinya apa? Hati kita nih, dipotong-potong, diiris-iris, dicincang-cincang sampai golok sama pisaunya itu somplak. Harus tetap sabar. Bisa nggak? Hati dicincang sama golok sampai goloknya somplak, kesabaran. Makanya Sang Buddha nggak main-main berkata bahwa kesabaran adalah cara bertapa yang paling tinggi. Nggak perlu meditasi tinggi-tinggi sampai ke hutan, ke gunung, ke goa. Tapi cukuplah bersabar dengan segala keadaan. Susah itu. Makanya kalau lulus dari kesabaran, berarti Anda sudah mencapai kesucian. Kenapa? Hati tidak tergoyahkan. Nyaman, tidak nyaman. Anda rasakan. Itu adalah bagian dari karma kita. Bagian dari perbuatan kita. Kenapa? Karena kita kurang banyak berbuat baik. Jawabannya cuma satu. Bibit-bibitnya banyakkan yang negatif, sehingga berbuahnya negatif terus. Nah, kalau bibit kita banyak yang positif, nanti buahnya juga pasti bahagia. Kalau kita nggak pernah nyakitin orang, mana orang nyakitin kita? Kita nggak pernah nyolong duit orang, kita nggak pernah kecolongan, kemalingan, kerampokan. Benar. Lihat dah, orang yang selalu berdana, yang selalu baik. Jarang tuh dia kehilangan duit. Maksud saya jarang juga. Malah ada saya relakan, bukan milikku gitu ya. Ada teman saya, dompetnya dia jago wusu, dompetnya dicopet, malah dia tinggal lompat aja bisa dihajar itu tukang yang nyopetnya. Tapi dia relain. Dia bilang apa? Mungkin dia lagi butuh. Kok lu bisa rela sih? Ya karena dompet gua nggak ada isinya juga, nggak banyak duitnya. Karena kalau dicungkok, dompet cuma buat pegangan. Terus kalau yang benar adanya di kaos kaki.
Iya, silakan Pak Rudi. Ya, Ya. Pak Rudi. Namo Mitoko, Suhu. Suhu saya Amin mau toko. tanya. Saya kan dulu basicnya dari Mahayana juga sih. Saya mau nanyakan kalau membaca Pak 88 pelafalan nama Buddha itu intinya adalah apa? Oh. Pertobatan. Janhui. Ya, jadi di 88 Buddha itu, di depannya adalah nama-nama Buddha, sampai 88. Di belakangnya adalah pertobatan. Bahwa dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan ucapan, perbuatan, pikiran, segala kesalahan di masa lalu, hari ini saya akui. Disitulah dengan kekuatan para Buddha, kekuatan pada Samanta Badra Bodhisattva, 10 tekad besarnya, saya tidak akan mengulangi lagi semua kesalahan saya. Dan saya berdoa untuk kebaikan, menjalankan dharma sesuai dengan dharma. Dan di belakangnya itu adalah bagaimana kita punya tekad untuk tidak berbuat kejahatan, menambah kebaikan, dan terus untuk mencapai kebudahan. Itu sebenarnya pertobatan. Jadi kalau kita sendiri kan kita tidak mampu untuk membayar semua hutang karma kita yang buruk. Dengan satu nama Buddha, satu nama Skara, dengan penghormatan kepada Buddha, Buddha manapun, sama aja. Hati kita tuh udah mau menghormat Buddha dengan secara baik, itu sudah mengikis kesombongan di ego kita. Yang kepala kita nggak pernah mau turun, ini bisa nama Skara, bisa turun. Dan tadinya dongak, naik ke atas, menjadi nunduk. Disitulah kita menghormati diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita adalah kebudahan. Kan dikatakan bahwa permata Buddha ini ada di dalam hati kita. Tertutup oleh debu, kilesa, kekotoran, awija. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas bahwa diri kita sebenarnya sudah suci. Tugas kita adalah hanya membersihkan debu-debunya sampai muncul permata yang sesungguhnya. Inilah kebudahan. Inilah yang disebut dengan bodhi. Inilah jiwa kebenaran. Maka Sang Buddha mengatakan, saya tidak mendapatkan apa-apa dari atas, tetapi saya telah menembus hakikat kebenaran yang ada di semesta ini. Artinya kebudahan itu memang sudah ada dalam diri kita. Ketika kita mau mengakui kesalahan, kita mau bertobat, dan kita mau menyebut nama Buddha, dengan sendirinya kita akan ke arah yang lebih baik. Begitu. Jadi tiap malam para anggota sangga harus baca pertobatan. Demikian. Sauti, sausinti. Meitian harus sapu. Kenapa sih tiap hari harus nyapu? Ntar juga kotor lagi. Kalau kita kagak nyapu, bagaimana? Makin lama makin tebel. Makanya tiap hari kita harus bertobat, mengakui kesalahan, dan mengungkapkan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan, banyak berbuat kebaikan, dan menuju kebudahan. Itu dia. Thank you, Pak Rudi. Terima kasih. Yang terakhir untuk Rama Henry Tatang dan juga Suhu Nungsio. Masing-masing silakan memberikan closing statement ya. Silakan dari Rama Henry Tatang dulu terkait dengan tema kita pada malam hari ini mengenai bagaimana cara membimbing diri dengan benar melalui Dhamma. Silakan Rama Henry Tatang, yang nanti setelah itu adalah Suhu Nungsio. Ya, jadi intinya membimbing diri dengan benar adalah awalilah dengan pikiran yang baik. Kemudian kita bersyukur dengan keadaan kita, sehingga itu bisa memotivasi kita. Kemudian kita menetapkan tujuan kita, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita sudah memastikan bahwa, oke, tahun ini saya ingin melakukan atau mempraktekkan semua ajaran Buddha. Gimana caranya? Ya, salah satunya adalah jalan mulia berwaslapan. Lakukanlah dengan disiplin. Lakukanlah dengan semangat. Lakukanlah dengan pengendalian dan penuh kewaspadaan. Nah, setelah kita melakukan itu, ya kita otomatis, kalau kita melakukan secara konsisten, saya yakin kita sudah berusaha untuk menanam sebanyak mungkin kebaikan dan hal-hal positif. Jadi, membimbing diri dengan benar adalah kita hidup, kita mempunyai pilihan. Pilihlah, lakukanlah, dan praktekkanlah Dhamma dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kita mempraktekkan tentu akan membawa hasil yang baik. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Aduh, silakan Suhu. Ya, terima kasih. Membimbing diri. Kita kenal ya, yang namanya pendobrak kelahiran. Itu apa sih? Ternyata setelah disurvei dan membuktikan, yang menyebabkan kita bisa loncatnya ke yang bagus dan ke yang negatif adalah achinakama, yaitu karma kebiasaan. Maka kalau Anda mau membimbing diri sesuai Dharma, lakukanlah kebiasaan yang benar, kebiasaan yang baik. Misalnya Anda biasa ngomong jorok, ngomong kata diganti. Ngomongnya jadi Nienpo, Amitofo atau nama Buddha, atau nama Sukihotu, atau apapun yang Anda suka. No problem. Yang penting ngomong ini dibiasakan ngomong yang baik. Jangan biasa ngomong binatang apalagi. Nanti kalau kita lagi kecelakaan atau apapun yang dadakan datangnya, dan kita ngomong kata-kata itu, terjadilah. Misalnya ngomong anjing gitu kan, dan meninggal, Anda langsung jadi anjing. Sesuai dengan pikiran kita lagi ngarah kemana. Kalau Anda bilang Amitofo, ya Anda bisa terlahir di tanah Buddha dengan latihan tiap hari Nienpo ya. Isin puluhan, hati tenang tidak tergoyahkan. Kalau Anda bicaranya nama budaya, Anda tahu Buddha, Anda mengenal Buddha, ingat Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, maka aman hidupmu. Jadi membimbing diri, lakukanlah kebiasaan yang benar. Lakukanlah achinakama. Achinakama adalah karma karena kebiasaan. Kebiasaan itu yang harus dibiasakan. Karena bisa, karena biasa. Kalau nggak biasa, nggak bisa. Dan kalau nggak bisa, ya udah, goodbye. Kita tidak berguna, kita juga tidak ada harapan. Karena menganggap diri kita nggak bisa, diri saya nggak mampu, diri saya tidak akan berarti. Apalagi orang tua yang suka jelek-jelekin anaknya. Dasar anak bodoh, anak tolol, anak setan. Aduh, ampun, dijagalah itu mulutnya. Karena anakmu akan menjadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Bahaya itu. Hanya pada itu, lakukanlah hal yang positif, hal yang baik setiap hari, every day. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Bangun tidur kita arahkan pikiran yang positif, harapan yang bagus, dan gelombang yang baik kita pancarkan ke dunia. Meditasi dulu sebelum kerja, sebelum sekolah. Nah, pasti hari-harimu menyenangkan. Tapi kalau bangun tidur, kita udah marah-marah, udah emosi, maka seharian itu akan jadi taumei banget. Akan jadi sial banget, akan jadi nggak beruntung banget. Apa yang kau mulai, itulah yang akan membawa hasil satu harian. Thank you. Terima kasih. Boleh kita kasih jempol untuk kedua pembicara kita ya. Ya, boleh kita kasih jempol. Kita apresiasi online pada malam hari ini. Kita akan sedikit melihat pengumuman. Banyak Romo dan Ramani di sini. Banyak guru-guru. Setelah berbuat baik, nanti kita juga akan melimpahkan jasa kebaikan kepada para leluhur kita, kepada orang-orang yang berkaitan. Mohon berkenan kepada Rama Henry Tatang untuk memimpin Hati Dana. Makasih Romo Suhendri. Rekan-rekan sedama, para Rama-Ramani yang saya hormati Biku Sakya Sugata, setelah kita melakukan kebajikan, mari kita limpahkan kebajikan yang kita lakukan hari ini. Semoga dengan kekuatan, sebelum kita bacakan Patidana, mari kita limpahkan kebajikan yang kita lakukan. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, dapat mengkondisikan kita semua mendapat berkah dalam bentuk kesehatan, usia panjang, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta dijauhkan dari segala penyakit, hal-hal buruk, rintangan, dan semua malapetaka. Punya sidani kata yana yani kata anime, pesanca bagi hontu, satananta pawanaka,
Ye piya gunawanta ca maya mata pita dayo ditame ca pyadita wa anye maja werino sata titanti lokasmin te buma catuyo nika panceka catuwokara samsaranta bawa bawe nyatapye patidaname anumodantu te sayam ye cimam napaja nanti dewa tesam niwedayum maya dinam anumodana hetun sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa sijatam suka sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kami atas nama penyelenggara menyampaikan anumodana. Selamat malam. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sebagai penutup, silakan kepada Lifun untuk menyanyikan satu lagu dengan judul Perlimpahan Jasa. Yang saya muliakan, Suwun Siu Amitofo. Kepada Ya, yang saya hormati Romo Ramani, saudara Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Soti Hontu Namo Buddhaya. Oke, sebagai penutupan ya, Gata Pelimpahan Jasa. Semoga rasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Semua bertekad membangkitkan kemudian sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Baik, terima kasih. Namo Buddhaya, Amitofo.